أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ووجهه وقربه وثوابه. Bait 62. Wa kana fi rabi'atil ghazwu ila Bani Nadhir fi Rabi'in awal. Salah satu kejadian di tahun keempat Hijriah adalah perang Bani Nadhir setelah perang Uhud. Ya, Bani Nadhir ini juga kelompok Yahudi. Sebab perangnya adalah beberapa orang dari kabilah Yahudi Bani Nadhir ini bersepakat untuk menjatuhkan batu dari atas atap rumah ketika Nabi sedang ngobrol di perkampungan mereka. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan dengan wahyu, akhirnya Nabi mengepung mereka sehingga mereka dikeluarkan dari Madinah. Dan dari kejadian Bani Nadhir ini turun surat Al-Hasyr. Disebutkan ya, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala rajulaini lahuma ahdun minan nabi lam yashur bihi. Jadi ada seorang muslim membunuh orang kafir padahal dalam masa perdamaian. Akhirnya Rasulullah harus membayar diat. Ya, karena orang muslim yang bunuh tadi dikiranya kafir harbi, ternyata kafir dalam masa perjanjian. Akhirnya Rasulullah mengatakan la adiyannahum, sungguh saya harus membayar diat dua orang yang dibunuh oleh salah seorang dari kami tadi. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabatnya untuk ke perkampungan Bani Nadhir, karena Bani Nadhir itu sudah tunduk di bawah hukum Islam dan sepakat dengan kesepakatan Islam. Salah satunya apabila dimintai tolong untuk bersama-sama membayar diyah, urunan patungan itu agar mau. Ya. Tetapi ketika Rasulullah ke kampung mereka ingin meminta untuk urunan bersama-sama, karena kesepakatan ketika mereka sudah tunduk di bawah hukum Islam, mereka diamankan, diberi pengamanan, dibiarkan untuk beribadah di tempat ibadah mereka dan sebagainya. Ya, mereka harus mentaati syarat-syarat yang sudah mereka sepakati juga. Tapi justru ketika Nabi ingin bermusyawarah urunan tadi, ada yang berniat untuk menjatuhkan batu dari atap rumah. Ya, kemudian Jibril turun memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Mereka dikepung selama 6 malam. Ya, dikepung selama 6 malam dan dikeluarkan, dipaksa, dideportasi. Dikeluarkan, tidak boleh membawa apapun apalagi senjata, kecuali kalau mereka punya unta yang cukup dibawa unta, itu yang boleh mereka bawa, sisanya nggak boleh mereka bawa. Unta itu bawa makanan, bawa pakaian, ya sudah, itu aja yang dibawa. Sisanya yang nggak bisa dibawa unta ditinggalkan menjadi ghanimah bagi kaum muslimin, seperti itu. Baik, ini kejadian Bani Nadhir. Ya, jadi ini juga pengkhianatan dari kaum Yahudi yang kedua kali. Yang pertama Bani Qainuqa setelah perang Badar. Ini Bani Nadhir setelah perang Uhud. Akhirnya orang Yahudi ini pada mencar. Dari zaman dulu Yahudi itu selalu diusir dari tempatnya karena memang selalu membuat keonaran. Bahkan antum bisa buka YouTube mungkin ya, kejadian pengusiran Yahudi dari masa ke masa. Sampai di zaman Hitler pun seorang yang kafir Yahudi juga diusir dari Jerman Barat. Ya, jadi Yahudi ini memang suka membuat keonaran. Maka hidupnya mereka pun nggak tenang. Sampai detik ini pun Yahudi nggak tenang. Ya, karena mereka bingung bagaimana menemukan ketenangan. Ya, melobi negara sini negara sana agar mengakui kemerdekaannya. Ya, jadi memang sudah jadi janji Al-Quran, mereka itu akan selalu dicap di jidat masing-masing dhillun wa maskanah, ya, kehinaan.
Ya, seperti itu. Baik. Akhirnya mereka pada kabur, ada yang ke Syam, ada yang ke daerah namanya Al-Ru'at, ada yang ke Khaybar. Ya, ke banyak tempat lah mencar-mencar. Ya, nanti juga perang Khaybar itu sebabnya adalah Yahudi. Ya. Terus nanti kemarin ya kita udah bahas perang Khandaq, udah kita bahas belum? Belum. Perang Khandaq pun itu otaknya Yahudi. Mereka memanas-manasi kafir Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang kafir untuk bersama-sama menghancurkan Madinah. Ya, sejak zaman Nabi Muhammad, Yahudi dibantu dengan orang munafik, itu yang paling berbahaya di fase Madinah atau fase daulah. Seperti itu. Baik. Selanjutnya ayat 63. Wa ba'du mautu Zainab al-Muqaddamah wa ba'dahu nikah Ummi Salamah. Tahun keempat Hijriah setelah perang Bani Nadir, wafatnya istri Nabi Zainab bintu Khuzaimah setelah bersama Nabi hanya 2 atau 3 bulan. Kemudian di tahun ini juga terjadi pernikahan dengan Ummi Salamah. Seperti itu. Jadi Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah itu ketika dilamar Rasulullah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak pantas menikah dengan kamu. Saya sudah tua, saya sudah punya banyak anak, dan saya cemburuan." Rasulullah mengatakan, kalau masalah tua, saya lebih tua. Kalau masalah banyak anak, itu anak-anak sekarang menjadi anak saya dan tanggung jawab saya. Nggak usah khawatir. Kalau masalah cemburu, semoga Allah menghilangkan rasa cemburu yang berlebih itu. Jadi cemburu itu tidak bisa dihilangkan, tapi Rasulullah hanya bisa berdoa semoga rasa itu hilang. Adapun masalah tua, saya lebih tua, itu sudah terjawab. Masalah anak repot, saya jadi bapaknya dan saya yang mengkafilnya, itu bisa ditangani. Tapi masalah rasa hati itu semoga Allah bisa menghilangkan rasa tersebut. Dan Ummu Salamah yakin dengan doa Rasulullah tadi, akhirnya beliau nikah dengan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah itu menikah dengan Ummu Salamah, itu Sayyidah Aisyah itu sangat khawatir. Kenapa? Karena Ummu Salamah itu terkenal bil jamal al-baligh wal aqlil baligh wal ra'yi shahih. Terkenal dengan kejamalan yang lebih-lebih, terus kecerdasan yang berlebih dan kebijaksanaan yang tepat. Yani al-ra'yi shahih, pendapatnya itu hikmah. Jadi Aisyah itu khawatir, bahkan dikatakan karena yufziku Aisyata hadisu Rasulillah anha. Jadi ketika Rasulullah selalu sedang menceritakan Ummu Salamah, itu yang ada di hati Aisyah itu adalah ketakutan. Karena lebih, ya. Nah, tapi itu ketika Aisyah belum lihat Ummi Salamah secara langsung. Tapi ternyata setelah Aisyah melihat Ummu Salamah secara langsung 4 mata, ternyata yang dibayangkan lebih dari apa yang dibayangkan, yang dilihat lebih dari apa yang dibayangkan. Ya. Falamma, kata Aisyah, falamma ra'aituha kanat fauqa ma tasawwartu anha. Ketika saya melihat dengan kepala saya sendiri, ternyata yang saya bayangkan selama ini, yang saya lihat lebih dari apa yang saya bayangkan. Ya, lebih. Berarti Aisyah lebih galau lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah pernikahan dengan Ummu Salamah. Dan ketika Ummu Salamah ini menikah dengan Nabi, itu kan setelah suaminya Abu Salamah itu meninggal dunia. Ketika itu, ya ada hadis yang terkenal juga, hadisnya sahih juga, ya. Jadi ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah bersabda ini, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Barang siapa setiap muslim terkena musibah mengatakan innalillahi Allahumma akhlifni khairan minha wa ajurni fi musibati, kecuali Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ketika mendengar hadis ini, Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Seperti itu. Kemudian
Thumma inni qultuha, tapi saya tetap mengatakan doa tersebut. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menggantikannya dengan Allah menggantikannya dengan Rasulullah. Jelas Rasulullah lebih mulia daripada Abi Salamah. Seperti itu. Baik. Kemudian lanjutannya wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah, ya. Baik. Wafatnya Zainab dan nikahnya Ummu Salamah. Bait ke-64. Wa binti Jahsy thumma badril maw'idi wa ba'da al-ahzab fasma' wa'dudi. Fasma' wa'dudi. Uqdudi artinya perhatikan. Perhatikanlah, berilah perhatian kepada ilmu sirah. Ya, karena ilmu sirah itu penting, itu nasihat. Wa binti Jahsy thumma badril maw'idi. Tahun keempat Hijriah itu pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy ini adalah sepupu ya, anak dari bibinya Rasulullah. Ya, sepupunya. Bibinya Rasulullah, saudari dari ayahnya Rasulullah, Abdullah, bernama Umaymah. Itu bibinya Rasulullah, Umaymah. Nah, anak dari Umaymah Zainab. Rasulullah menikah dengan anak bibinya yaitu Zainab. Dan Zainab ini terkenal dengan istri Rasulullah yang paling dermawan. Ya, bahkan Rasulullah sampai mengatakan kepada para istrinya, asra'ukum luhuqan bi atwalukum yadan. Dari kalian para istri-istriku yang paling cepat menjemputku di akhirat adalah yang tangannya paling panjang. Akhirnya istri Rasulullah pada mengukur tangannya masing-masing. Tentu yang tangannya paling panjang dan tubuhnya paling tinggi itu istri Rasulullah Saudah radhiyallahu anha. Terkenal dengan istri yang paling tinggi dan paling panjang tangannya karena tinggi, otomatis. Ya. Tetapi maksudnya Rasulullah adalah atwalu yadan. Itu adalah dermawan. Dan itu Zainab. Nah, Zainab ini terkenal dengan ketakwaannya. Bahkan istri Rasulullah itu kan 11. Ya. Itu tabiat perempuan itu memiliki geng. Ada gengnya Aisyah, ada Saudah, ada Hafsah dan lain-lain. Ada gengnya Zainab, ada Ummu Salamah. Artinya geng ini itu bagaimana tugasnya adalah bagaimana Rasulullah paling mencintai mereka. Ya, seperti itu. Ini tabiat perempuan, ini manusiawi. Walaupun Zainab tidak satu geng dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in, ketika terkena musibah fitnah ifkun di mana Sayyidah Aisyah dituduh zina dengan Sofwan bin Mu'attil radhiyallahu anhu, Zainab ini tidak berbicara buruk sedikit pun tentang Aisyah walaupun beda geng, karena saking takutnya dan waraknya dan takwanya kepada Allah. Jadi terkenal dengan orang yang warak, ahli takwa dan dermawan. Ya, ini Zainab radhiyallahu anha seperti itu. Baik. Zainab ini kan bintu Jahsy, punya saudari namanya Hamnah bintu Jahsy. Hamnah ini ketika hadithul ifki itu ikut menuduh Aisyah. Maka ketika ayat Al-Quran turun menunjukkan kesucian Siti Aisyah, Hamnah ini dicambuk dengan iqab qadhaf, menuduh 80 kali. Ya. Padahal ini saudara Zainab tidak terpengaruh. Baik. Kemudian terjadi di tahun keempat Hijriah yaitu kejadian Al-Badrul Mau'id atau Al-Badrul Akhirah. Sudah kita sebutkan beberapa kali. Ada Badrul Awal, ada Badrul Kubra, ada Badrul Akhir atau Badrul Mau'id. Badrul Akhirah ini ketika akhir perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, Umar berkata ke Abu Sufyan, kita nanti tahun depan kita harus perang lagi di Badar. Belum selesai, Uhud ini belum selesai. Nah, itu. Tetapi ketika kejadian tahun keempat Hijriah, ketika kaum muslimin berbondong-bondong menuju Badar untuk menanggapi tantangan kafir Quraisy di akhir perang Uhud, Abu Sufyan berkata kepada penduduk Mekah, pasukan Mekah, ini tahun kering,
Ini tahun paceklik, ini tahun nggak tepat untuk perang. Di tengah jalan mereka balik ke Mekah lagi. Jadi para pasukan muslimin tidak menemukan peperangan apapun di kejadian ini. Baik, ini Badrul Mau'id. Kemudian apa tadi ininya? Wa ba'dahal ahzabu fasma' wa'dudi. Perang Ahzab. Nah, ketika Nabi mengusir Yahudi Bani Qainuqa setelah Badar, terus setelah perang Uhud mengusir Yahudi Bani Nadir, sebagian pembesar dari kaum Yahudi ingin balas dendam dengan mengumpulkan, memanas-manasi suku-suku di Jazirah Arab yang belum melakukan perjanjian dengan Nabi, belum damai dengan Nabi, terutama suku Quraisy. Karena Quraisy ini terkenal suku kafir yang paling kuat di Jazirah Arab. Ya. Bahkan Yahudi yang berada di Khaybar mendonasikan setengah dari perkebunan kurma mereka yang berhektar-hektar untuk mereka semua yang ingin keluar perang. Dan kurma ini makanan pokok Arab ketika itu. Ya, sampai menurut padahal Yahudi ini pelit, dan Yahudi pun benci sama orang kafir karena mereka tidak menyembah Tuhan. Tetapi untuk memerangi musuh yang paling besar, mereka rela untuk bersekutu. Ya, mereka rela untuk bersekutu. Ya, berapa coba yang berhasil dikumpulkan, yang berhasil di panas-panasi, dipropaganda, diprovokasi Yahudi itu 10.000 orang untuk menyerang Madinah. Ya, kenapa dinamakan perang Ahzab? Jamak dari Hizbun. Hizbun artinya partai. Banyak partai berkumpul, suku berkumpul. Kenapa dinamakan perang Ahzab, perang Khandaq? Karena Khandaq itu yang menjadi andalan muslimin untuk bertahan. Jadi di perang Ahzab ini yang membuat muslimin menang turun dari Allah SWT, karena terjadi angin yang besar, hujan yang besar, petir yang besar, badai angin yang besar, topan yang besar. Ya. Pertama, kaum kafirin tidak bisa melewati Khandaq yang mengelilingi Madinah. Yang kedua, mereka setiap kali membangun tenda nggak bisa bangun, sehingga mereka tidak bisa melakukan maju ke depan, tidak bisa. Sementara muslimin di paret-paret, di belakang paret-paret sudah siap dengan panah-panahnya, dan mereka orang Arab tidak pernah melihat Khandaq, karena Khandaq ini adalah Persia. Ya, taktik orang Persia, Salman Al-Farisi. Jadi mereka pun bingung bagaimana melawan Khandaq ini, karena baru mereka lihat. Akhirnya ya kaum muslim menang karena pertolongan kepada Allah dengan angin dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian salah satu hal yang paling mengkhawatirkan di perang Khandaq adalah memang betul Qainuqa dan Bani Nadir sudah tidak ada di Madinah, sudah diusir, dan mereka bersama kaum kafir yang menyerang masuk menuju Madinah. Tetapi di dalam Madinah sendiri itu ada yang namanya Bani Quraidah, Yahudi terakhir yang masih di Madinah. Dan ini kemungkinan besar Yahudi Bani Quraidah ini dia akan berkhianat. Ya. Dia akan berkhianat karena memang benar, ternyata utusan dari Yahudi sudah mendatangi pimpinan Quraidah bahwasanya kita dan kafir semekah sejazirah Arab dipimpin oleh yang terbesar yaitu Quraisy itu sudah akan bersiap menghancurkan Madinah. Kamu ikut sama Muhammad atau batalkan perjanjian dengan Muhammad, ikut sama kita. Dan Quraidah jelas mengatakan kita membatalkan janji. Ya. Alhamdulillah di tengah-tengah pengepungan kafir ke Madinah di masa-masa hujan badai yang sangat besar, ada orang kafir yang masuk Islam sembunyi-sembunyi, namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i al-Ghatfani. Ini orang kafir, dekat dengan Yahudi dan dekat dengan Quraisy. Orang kafir ini datang ke Yahudi, tapi Yahudi tidak tahu kalau dia ini sudah masuk Islam. Jadi pertamanya dia berkata, Rasulullah, saya sudah masuk Islam, tapi tidak ada satupun orang yang tahu kalau saya masuk Islam. Tapi kata Rasulullah, khandilhum anna atau khandilhum fina. Permalukanlah orang kafir untuk maslahat kami. Akhirnya orang Nu'aim ini cerdas sekali. Dia mendatangi ke pembesar Yahudi Quraidah, karena dia tahu Yahudi Quraidah itu sudah akan mengkhianati dia. Dia bilang ke Yahudi Quraidah seperti ini, Yahudi,
saya dengar kamu sudah bersekutu dengan kafir Quraisy. Perhatikan kata mereka, kalau kamu kalah perang, ini tuh tanah kamu, Madinah ini, kamu akan diusir dan kamu tidak akan punya tanah. Sementara kafir Quraisy kalau kalah, mereka perlu kembali ke negara mereka sendiri, ke Mekah, mereka masih punya tanah dan punya harta, punya keluarga, punya anak, punya istri sendiri. Tapi kamu kehilangan semuanya dan kamu akan dibunuh oleh Muhammad. Maka kalau nanti ada utusan Quraisy ke kamu ngajak melawan Muhammad, jangan pernah terima ajakan mereka kecuali mereka memberikan jaminan, dan jaminan yang besar. Itu Nu'aim bilang ke Yahudi. Nu'aim datang sembunyi-sembunyi ke pasukan kafir yang sedang mengepung. Datangilah pemimpin mereka. Nu'aim bilang ke mereka seperti ini, wahai kafir Quraisy, saya dengar kamu akan mengajak Quraisy untuk menyerang Muhammad. Ya. Kamu tahu sendiri ya, Yahudi itu terkadang mereka itu menipu. Ya. Silakan kamu bekerja sama dengan Yahudi. Tetapi kalau Yahudi nanti minta jaminan, jangan mau. Bisa jadi mereka hanya pengen jaminan saja, nggak pengen nolong kamu. Masa belum perang sudah minta jaminan? Persahabatan macam apa? Ya, mau menolong baru ketika dikasih ganti. Ini nggak setia. Maka kalau nanti Yahudi minta, jangan mau. Ternyata betul, Quraisy kirim pasukan ke Yahudi, kemudian Yahudi minta jaminan, sudah. Akhirnya Quraisy dan Quraidah ini selek gap. Akhirnya Quraidah pun nggak jadi untuk menyerang Rasulullah, walaupun mereka sudah sepakat untuk berkhianat sebelum terjadi kejadian ini. Ya. Dan Rasulullah sudah tahu dengan wahyu ini dan dengan dengan sikap mereka sudah bersiap untuk keluar, mereka sudah menyiapkan barang, mereka sudah bersiap untuk khianat. Tapi di tengah-tengah pengepungan pengkhianatan mereka itu gagal karena Nu'aim bin Mas'ud yang memecah belah dua tadi. Tapi pengkhianatan sudah terlihat dengan apa yang mereka lakukan. Makanya setelah selesainya perang Khandaq ini, Rasulullah memerangi Bani Quraidah. Dan yang perempuan, yang anak-anak ditawan, yang laki-laki dibunuh. Ya, karena pengkhianatan sudah ada seperti itu dan bukti semua sudah jelas. Nah, jadi ini salah satu kejadian menarik ya yang terjadi di perang Bani Quraidah. Bait nomor 65. Thumma Bani Quraidah, thumma Bani Quraidah wa fihima khulfun wa fi dhatir riqaib lima. Setelah perang Khandaq langsung ke Bani Quraidah. Kemudian mereka menyetujui untuk tunduk kepada putusan Rasulullah karena sudah terbukti pengkhianatan mereka, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dan anak-anak ditawan. Kemudian ada khilaf ya, terjadinya Khandaq dan Bani Quraidah. Ada yang mengatakan di tahun ke-4, ada yang mengatakan tahun ke-5. Wa fi dhatir riqa'i ulima kaifa salatul khawfi wal qasrul rumi wa ayatul hijabi wa tayammumi. Baik. Di tahun ke-4 Hijriah juga ya, itu ada perang Dhatur Riqa. Di perang Dhatur Riqa itulah turun syariat salat khauf yang ada di Al-Qur'anul Karim, yang ada di kitab fikih salat khauf. Di tahun ini juga turun kejadian atau syariat boleh mengqashar salat apabila safar. Kemudian juga turun di ayat ini juga adalah turun ayat hijab. Turun ayat hijab, ya, turun ayat hijab yang mana sebab turunnya adalah seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Imam Muslim, ya, qala al-qadhiyyah furidal hijab mimma ikhtassa bihi azwajun nabi fardun 'alaihinna bila khilaf fil wajhi wal kaffain wa la yajuzu lahunna idharu susinna wa in kanna mustadaratin ila ma da'a ila darurah min al-dras. Qala ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa in kharajna hajabna wa satarna asfasahunna kama ja'a fi hadithi Hafsah wa lamma tuqir Zainab ja'alu laha kubbatan fawqa naqshiha tastur sasha hadha akhir kalam al-qadhi. Jadi
ayat hijab ini pertama kali turun itu adalah khusus untuk istri-istri Nabi sebelum akhirnya umum terhadap semuanya. Jadi hijab yang diperlakukan kepada istri Nabi itu adalah wajah dan kafain. Bahkan ini lebih dari hanya wajah dan kafain. Ketika ada yang bukan mahram ingin meminta fatwa kepada sahabiah istri Rasulullah, itu harus ada kain. Jadi tidak hanya menutup wajah dan kafain, tapi juga menutup bentuk tubuhnya dengan satar. Tapi dengan satar ini khusus kepada istri Rasulullah SAW. Ya, tapi nanti kepada umatnya SAW itu ada tafsir, ya, bahwasanya kalau Syafi'iyah mengatakan seluruhnya, kalau Malikiyah mengatakan kalau di zaman fitnah wajah dan kafain dibuka nggak apa-apa. Kalau aman dari fitnah, kalau nggak aman dari fitnah di tempat tertentu, misalkan wajah sama kafain itu aurat juga. Baik. Kemudian di kejadian itu pun turun juga ayat tayamum, ya, turun juga syariat tayamum seperti itu. Bait nomor berapa sekarang? 66. Baik, sekarang 67. Wakila wa rajmuhul yahudiyaini wa maulidu sibtir ridhal husaini. Di tahun 4 Hijriah juga terjadi perajaman 2 orang laki-laki dan perempuan Yahudi yang berzina. Yang mana mereka ini kisahnya masyhur di Sahihain. Ketika ingin dirajam mereka sempat mengelak. Rasulullah mengetes, apa hukuman orang yang sudah nikah dan berzina di kitab kalian? Kata mereka, wajah kami dilului dengan semacam aspal, semacam arang, jadi hitam. Kemudian kami diborgol, yang laki-laki menghadap sana, yang perempuan menghadap sana, tangannya diginikan, kemudian diarak di kota. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada sahabat yang pernah Yahudi dan mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, mereka berbuat bohong. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba datangkan Taurat. Akhirnya mereka mendatangkan Taurat dan Tauratnya dilihatkan ke Rasulullah. Rasulullah, ini Taurat, silakan dibaca. Sahabat yang pernah Yahudi mengatakan ke Yahudi, angkat tangan antum, di sini ditulis saja. Ya, mereka pertama bohong, kemudian pas ada Taurat masih bohong karena menutupi dengan tangannya, menipu Rasulullah. Ketika tangannya diangkat ada ayat rajam di Taurat juga. Akhirnya mereka dirajam. Semasa hidupnya Rasulullah itu terjadi rajam ke-5 orang. 2 orang ini 2 Yahudi ini. Yang ketiga Ma'is, yang keempat Al-Ghamidiyah, yang kelima zinanya perempuan yang berzina dengan karyawan suaminya. Dan semuanya hadisnya ada di Sahihain. Jadi kejadian 2 orang dirajam Yahudiyah, yang ketiga Ma'is, yang keempat Imra'atun Ghamidiyah, yang kelima Imra'atun zanat ala ajiri zawjiha, yang zina karyawan suaminya dan tidak disebutkan namanya. Dan ini sahih semua riwayatnya. Baik. Di tahun ke-4 Hijriah ini lahir cucu Nabi Husain, Sibtun, yang cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Bait 68. Al-ifku fi ghazwi Bani Mustaliqi wa kana fil khamisati isma' wali. Ini kejadian yang besar sekali. Harus setiap muslim ini membaca hadis Ifki. Hadis Ifki hadis yang hampir salah satu hadis yang paling panjang di Sahih Bukhari, sampai 3 atau 4 halaman. Kebanyakan masyayikh kita ketika membaca hadis itu mereka semuanya sedih dan menangis. Ya, kita akan bacakan dari riwayat hadis Ifki ini, ya, kalian dengarkannya. Dari saya nukil dari kitab Nurul Yaqin fi Siratal Mustaqim. Kejadian hadis Ifki ini, para hadirin yang dimuliakan Allah, itu terjadi di perang Bani Mustaliq.
Bani Mustalik ini terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Jadi pimpinan Bani Mustalik namanya Harith bin Dirar, pimpinan Bani Mustalik. Ini adalah salah satu pimpinan Bani Mustalik, ya, yang kalau dipanggil Quraisy untuk menyerang Madinah, dia selalu memprovokasi kaumnya. Jadi dia bisa dikatakan adalah sekutu Quraisy. Nah, dia ini mempersiapkan pasukan untuk menyerang Madinah sendirian dengan kaum-kaumnya. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah bersiap-siap untuk menghadang seperti kebiasaan Rasulullah. Ketika mendengar pasukan dari kabilah yang masih kafir ingin menyerang, Rasulullah tidak menunggu diserang. Dia langsung menyiapkan dan menuju ke tempat itu, walaupun akhirnya musuh tak datang. Karena itu lebih aman bagi Madinah. Karena pertahanan yang paling baik itu adalah menyerang. Rasulullah bertahan itu, kalau kita amati di sirah itu di perang Khandaq bertahan. Tetapi selain itu Rasulullah tidak bertahan. Rasulullah mendatangi seperti itu. Karena memang bisa dikatakan keamanan Madinah itu sedang dalam proses pembangunan keamanan dalam negeri. Negara itu baru ada tahun 1 Hijriah, Badr itu tahun 2 Hijriah, nggak cukup 2 tahun. Uhud 3 Hijriah, Ahzab 4 Hijriah, sekarang dan seterusnya. Ya. Maka strateginya itu menyerang. Lah, ketika pulang dari perang Bani Mustalik, Sayyidah Aisyah berarti umurnya masih berapa tahun? Bani Mustalik ini tahun 5, 18 tahun kurangi 5, umurnya masih 13 tahun. Ya, itu kehilangan kalung. Bukan kalung emas, bukan kalung perak, kalung tembaga, kalung mainan. Ya, akhirnya Sayyidah Aisyah itu karena masih muda, masih mudi, berat badannya juga tidak berat, dan dikatakan, ya, saya bacakan ya. Kanat Sayyidah Aisyah qad madat liqadai hajatiha hatta jawazatil jaysh, falamma qadat sya'naha anbalat ila rahiha, falamma sat sadraha fa idza ibdul laha min jaza'i tufarin qad inqata. Jadi Sayyidah Aisyah qadul hajah, ketika ke tempat qadul hajah, ya, ketika ingin kembali kepada tempat berkumpulnya para pasukan Rasulullah dan sebagainya, kehilangan kalung tadi. Akhirnya mencari kalung tadi. Pas mencari kalung, pas kalung ketemu, sampai tempat Jais sudah pada pergi. Dan para Jais dan istri Rasulullah ditaruh di Haudan. Haudan itu semacam tenda yang di atas unta, tunggangan itu. Dan mereka mengira Sayyidah Aisyah sudah ada di dalam karena ringan, ya. Tetapi mereka tidak sadar. Akhirnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah menunggu di situ. Paling juga Rasulullah nyari saya, paling juga Rasulullah tadi lagi paling seperti itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketiduran. Baik. Rasulullah itu selalu memiliki pasukan yang tugasnya adalah operasi semut. Operasi semut itu pasukan yang paling terakhir untuk mengecek tempat ada barang yang ketinggalan, ada senjata yang ketinggalan, ada dokumen penting yang ketinggalan, ada pasukan yang sakit nggak, memastikan bahwasanya tempat itu sudah bersih. Itu namanya operasi satu jagat atau operasi semut. Ya, itu siapa yang bertugas? Yang bertugas adalah Sofwan bin Mu'attal atau Mu'attal radhiyallahu anha. Ketika Sofwan dari jauh melihat perempuan, dia tahu itu Aisyah karena pernah melihat Aisyah sebelum disyariatkannya hijab. Akhirnya mendekat Aisyah, tapi tidak menyentuh sama sekali, hanya mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikeraskan biar Aisyah dengar. Akhirnya Aisyah dengar, langsung menutup mukanya dengan hijab. Kemudian kata Sofwan, silakan naik. Dituntunlah unta itu sampai ke Madinah atau kuda. Lah ketika masuk ke Madinah atau masuk ke
pasukan Rasulullah, langsung Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan perannya Aisyah telah zina, disebarkan ke seluruh Madinah. Singkat cerita, Aisyah itu gak kepikiran sama sekali akan bahwasanya ternyata satu Madinah sampai Rasulullah mendiamkan dia gara-gara tujuan itu. Aisyah itu sama sekali tidak mengira, dia gak kepikiran, mungkin juga masih polos sekali, bahwasanya orang itu menyebar gosip se-Madinah. Ada yang ketika dengar gosip ikut menggibai Aisyah, ikut menuduh Aisyah. Ada yang diam saja. Aisyah itu nggak tahu. Karena kenapa? Karena ketika Aisyah sampai ke Madinah, Aisyah itu sakit karena capek mungkin. Namanya juga ikut perang, wajar manusiawi sakit. Dan orang ketika itu sedang gencar-gencarnya berita Aisyah. Aisyah belum tahu sama sekali. Wahia la tashurul bisyai, dia tidak tahu sama sekali. Tetapi Aisyah mulai merasa. Biasanya Rasulullah itu sama saya itu kalau sakit itu langsung perhatian. Ini jenguk saja enggak, nanya saja hanya satu pertanyaan, kaifa halukum, dan tidak nanya lagi. Dan itu di rumah Rasulullah, di rumah Aisyah. Jadi dia sakit berhari-hari, beliau itu 1 bulan. Itu pertanyaan Rasulullah hanya kaifa halukum. Bayangkan rasanya seperti apa. Tapi di awal-awal dia biasa saja Aisyah, karena mungkin juga nggak terlalu baper. Tetapi ketika kok Rasulullah sangat dingin sekali, ya, tidak menemukan keramahan, baru mulai berpikir. Tapi itu pun baru mulai berpikir. Sampai Aisyah, ya, itu suatu saat itu ingin qadhaul hajah. Jadi Aisyah itu tahu digibahin hampir banyak orang, dituduh zina, itu gak sengaja tahunya. Tahunya adalah Aisyah itu pengen qadhaul hajah ditemani dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah ketika di tengah jalan kesandung Ummu Mistah ini misuhnya nggak begini, tak isa Mistah, celakalah Mistah. Ummu Mistah bilang celakalah Mistah. Aisyah kan bingung, kok tiba-tiba kamu bilang celaka Mistah, salah dia apa? Aisyah, kamu nggak tahu Mistah itu mengatakan kamu zina. Langsung Aisyah ketika itu tambah sakit. Berarti selama ini 1 bulan Rasulullah diamin saya, itu berarti menganggap saya berzina. Tambah sakit. Nah, kemudian Aisyah ketika itu fasdada maradon. Akhirnya Aisyah tahu Rasulullah mendiamkan selama itu karena adalah kejadian ini. Akhirnya Aisyah izin ke Rasulullah, Rasulullah, saya izin dirawat di rumah orang tua saya. Akhirnya keluar ke rumah ayahnya. Ketika sampai ke rumah ayahnya, dia akhirnya bertanya ke ibunya, umur mana? Umi, masih 13 tahun. Umi, apa sih sebenarnya yang orang bicarakan tentang saya? Kata umumnya, ya bunayyati hawwini alaik. Fa wallahi laqad kanat imra'atun qad wadi'atan inda rajulin. Sabar wahai anakku, sungguh jarang ada seorang perempuan yang cantik, yang solihah, dicintai suaminya, dan dia pun suami itu punya istri yang lain, kecuali dia akan selalu dijatuhkan. Sabar, kamu itu yang paling dicintai Rasulullah. Kamu itu solihah, kamu itu jamilah, wadi'ah. Sabar saja. Kata Aisyah, subhanallah, apa benar orang itu telah menuduh saya zina? Tambah yakin lagi akan gosip yang baru pertama didengar dari Islam. Pertama, dia cuma Daud bin Rasulullah yang ingin sekali. Kedua, dari Ummu Mistah. Yang ketiga,
Langsung Aisyah nangis. Wa bakat tilka lailah hatta asbahat la yarqa laha damun wala taqdir. Nangis semalaman, enggak berhenti air matanya, enggak bisa tidur. Itu benar-benar sedihnya puncak ketika dari ibunya itu. Baik. Di sela-sela kejadian ini Rasulullah memanggil kibar sahabat, orang kepercayaan. Yang pertama yang dipanggil adalah Usamah bin Zaid. Usamah, apa menurutmu Aisyah itu? Kata Usamah, ahluka la na'lam alaihim illa khaira. Semua istrimu semuanya baik. Ini perkataan Usamah bin Zaid. Kemudian Ali, apa menurutmu? Wahai Rasulullah, lam yudhaiqullah alaika. Allah itu tidak pernah memberikan kesusahan kepada Rasulnya. Wan nisa'u siwaha kathir. Perempuan masih banyak. Ali gak mengatakan Aisyah terbukti, tapi juga gak mengatakan Aisyah gak bersalah. Dia normal, netral. Tapi netral itu seperti malah menyalahkan. Ya. Menurut saya perempuan masih banyak. Antum bisa cari yang lain. Kemudian kata Ali, coba tanya budaknya Aisyah. Seorang budak pembantu paling tahu majikannya. Akhirnya dipanggil Barirah. Dipanggil Barirah. Wahai Barirah, apa menurutmu tentang Aisyah? Kata Barirah, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma ra'aitu alai amran qattun aghmisuhu. Saya tidak pernah melihat satupun sesuatu sedikit pun yang membuat suudzon ke Aisyah. Dia hanyalah seorang perempuan, umurnya masih kecil. Kalau mengadon gandum, mengadon tepung untuk bikin roti, ketiduran, akhirnya tepungnya dimakan oleh ayam. Artinya itu kesalahan Aisyah. Kalau dia sedang bikin roti, ketiduran, akhirnya rotinya dipatok oleh ayam. Tapi kesalahan yang lain nggak ada. Artinya apa? Baik sekali. Ya. Akhirnya, ya singkat cerita, mayoritas sahabat mengatakan Aisyah baik. Sahabat yang maksudnya sahabat yang dipercaya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tawakuf. Dia menunggu ayat yang turun dari langit. Ya, intinya Rasulullah yakin Aisyah yang salah. Tapi Rasulullah menunggu wahyu dari langit untuk memastikan itu. Menunggu wahyu dari langit. Akhirnya turun ayat dari langit surat An-Nur yang menunjukkan bara'ah, kesucian Aisyah. Ketika turun ayat, ibunya Aisyah, istri Abu Bakar bilang ke Aisyah, Aisyah, qumi fashkuri Rasulullah. Wahai Aisyah, sekarang ayo berdiri, langsung berterima kasih ke Rasulullah karena ayat dari Allah sudah turun. Kata Aisyah, la wallah, tidak, saya tidak, la ashkuru Rasulullah, saya nggak akan berterima kasih kepada Rasulullah. La ashkuru illallah, saya hanya bersyukur kepada Allah karena Rasulullah pun sempat diamkan saya lama. Sementara yang turun ayat Allah, saya nggak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Saya hanya berterima kasih kepada Allah. Seperti itu. Akhirnya setelah kejadian ini Rasulullah memanggil para muslimin yang benar-benar dengan lisannya mengatakan Aisyah zina. Kalau yang nggak sampai mengatakan zina, ya tidak dikasih hukuman. Yang benar-benar mengatakan Aisyah zina, seperti Hamnah bin Ijaz, Mistah bin Muthaffah, Hasan bin Thabit. Semuanya sahabat dan semuanya dijamin masuk surga, tapi sempat dicambuk 80 kali masing-masing. Bahkan Hasan bin Thabit ini syairnya Rasulullah. Mistah bin Muthaffah ini kafilnya itu Abu Bakar, orang miskin yang menafkahi hidupnya Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Abu Bakar mengatakan, Allah, saya akan memotong nafkah kamu. Tapi kata Rasulullah, turun ayat, udahlah, tetaplah kasih nafkah biar dia bertobat, dikasih nafkah lagi. Ya. Jadi ini adalah kejadian ifki, ya, banyak pelajarannya, banyak kisahnya, itu sangat singkatnya seperti itu. Bait 69.
wadumatul jandali qablu wa hasal aqdamu binatil harithi ba'du wa tasal. Kejadian tahun ke-5 Hijriah, perang Dumatul Jandal. Perang Dumatul Jandal ini terjadi sebelum perang Bani Mustalik yang tadi ada Ghazwatul Ifki. Baik. Aqdu binatil Harith, akad dengan Ibnatul Harith artinya Juwairiyah bintul Harith. Ya, jadi Rasulullah nikah dengan Juwairiyah seperti itu. Baik. Perang Dumatul Jandal itu adalah sebagian, ada beberapa kelompok Badui, yang mana kelompok Badui ini terletak di Dumatul Jandal, suka membegal kelompok penyamun perampok. Mereka setelah suka merampok berencana menyerang Madinah. Nah, akhirnya Rasulullah seperti biasa menuju ke sana untuk memerangi, tetapi ketika sampai sana mereka kabur. Baik. Kemudian bait 70 wa aqdu raihanata fi dzil khamisah thumma banu lihyana banu sadisah. Jadi terjadi akad juga dengan istri Rasulullah Raihanah. Tapi yang rajih Raihanah bukan istri Rasulullah, tapi dia adalah budaknya Rasulullah. Suriyah, ammah, mamlukah Rasulullah, bukan istri. Kemudian di awal tahun ke-6 Hijriah terjadi perang Banu Lihyan. Perang Banu Lihyan ini adalah balas dendam Rasulullah karena Rasulullah mengirim beberapa sahabatnya, diriwayatkan 6 sahabat, ya, untuk mengajar Al-Quran dan agama Islam. Tetapi ketika di tengah jalan justru ke-6 orang ini dikhianati dan dibunuh. Ya, akhirnya Rasulullah mengirim pasukan untuk balas dendam kepada untuk kisos terhadap Banu Lihyan ini. Ya, terhadap Banu Lihyan ini karena telah mengkhianati utusan Rasulullah dari beberapa ulama sahabat, mereka bunuh. Akhirnya Rasulullah mengirim pasukan, tapi mereka bersembunyi di balik gunung dan tidak terjadi peperangan apa-apa. Baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan besok insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hafalannya ya.